di paruh tahun kedua, kita memprediksi mungkin inflasi ini akan berkisar di antara 4,2 sampai 4,5%. Tapi kalau secara rata tahun ini sebenarnya kita mungkin rata-rata itu secara full year 3,3%. Ini 2 kali lipat rata tahun 2021 yang notabene banyak sekali didorong oleh kenaikan harga BBM dan juga harga makanan. Nah, kita melihat memang tekanan inflasi ini pun juga merefleksikan permintaan domestik yang kembali pulih. Nah, makanya subsidi yang diberikan ini tepat untuk menjaga purchasing power, tapi pertanyaannya berapa lama kita bisa tahan, sementara di awal tahun depan kita punya fiskal harus masuk ke fase konsolidasi kembali defisit 3% atau di bawah. Jadi memang waktunya sekarang untuk melakukan appropriate response, normalisasi kebijakan moneter, sementara fiskal masih ekspansif dan konsolidatif. Iya, bagaimana pengaruhnya ke ekonomi, Pak Enrico, dan juga lonjakan inflasi, suku bunga memicu ancaman resesi di beberapa negara, salah satunya di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat tak menampik ancaman tersebut. Bagaimana pengaruh terhadap ekonomi domestik? Juga proyeksi pertumbuhan ekonomi, Pak, di tahun ini. Untuk Indonesia kita melihat bahwa memang kenaikan inflasi ini nantinya akan menyebabkan orang untuk mengundur pembelian big ticket item, seperti contohnya barang-barang elektronik, sepeda motor, dan lain sebagainya, dan kembali berfokus kepada the core demand, yaitu sandang, pangan, papan. Nah, justru oleh karena pulihnya permintaan masih belum menyeluruh, kita merevisi turun tingkat pertumbuhan ekonomi kita dari 5% menjadi 4,8%. IMF pun sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Nah, justru di Indonesia ini masih 2 kali lipat rata global ya. Jadi memang masih bagus. Kuncinya di sini adalah menjaga sinergi yang baik, baik itu dari sisi kebijakan moneter, kebijakan secara finansial dan keuangan dari Kementerian Keuangan dan juga dari Forum KSSK untuk memastikan aliran dana dari sektor perbankan pun bisa tersalurkan dengan baik. Jadi in short kita melihat bahwa pasti adanya dampak dari kenaikan inflasi ini akan sedikit banyak berdampak. Orang ini mengalihkan pembelian mereka yang tadinya udah dicanangkan untuk non-essential item, karena naiknya inflasi dia akan pindah sementara waktu. Oleh karena itu kenaikan inflasi pasti berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tadinya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 5%, terpaksa kita harus merevisi sedikit ke angka 4,8%. Namun di tahun depan 2023 kita melihat akan mampu kembali di 5,1, 5,2. Terima kasih. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.